Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menyampaikan sedikit informasi dan ilmu yang kami dapat tentang software requirement, yaitu tepatnya tentang Linux operating system, di mana saya dan teman-teman saya akan menyampaikan beberapa materi. Nah, saya Widi Fazriani di sini sebagai moderatornya, dan ada Muhammad Rizky Ardian sebagai pemateri pertama, Ahmad Yusuf Subagja sebagai pemateri kedua, Andi Ramdhani sebagai pemateri ketiga, dan Alian Hakim sebagai pemateri yang keempat. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Muhammad Rizky Adrian sebagai pemateri pertama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan, seperti yang kita ketahui bahwa keberadaan Linux di dunia teknologi dan informasi suatu kemajuan besar dalam sistem operasi perangkat lunak. Linux menjadi salah satu hal penting karena merupakan sistem operasi open source yang memberikan user kebebasan untuk menjalankan program dengan tujuan apapun, mempelajari dan memodifikasi program, hingga mendistribusikan salinan baik program asli maupun mengubah sebagian bahkan seluruhnya tanpa membayar royalti kepada pengembang sebelumnya. Linux dibangun dan didukung oleh banyak masyarakat internasional, pengembang, dan pengguna yang didedikasikan untuk perangkat lunak open source. Terbukti pada hari ini, banyak sistem operasi berbasis Linux yang tersedia secara gratis. GNU atau Linux dapat menjadi cara alternatif bagi mereka yang ingin belajar sistem operasi open source, tapi terkendala pada masalah biaya. Latar belakang, seperti yang kita ketahui saat ini, banyak sekali yang menggunakan sistem operasi yang digunakan tanpa lisensi resmi atau bajakan. Keamanan dari sistem operasi yang tidak memiliki lisensi yang resmi juga tidak dijamin, sehingga potensi banyaknya gangguan virus yang masuk pada perangkat yang dipasangkan sistem operasi bajakan. Oleh karena itu, penulis akan memperkenalkan sebuah sistem operasi di mana sistem operasi ini dapat digunakan secara gratis atau open source, yaitu sistem operasi Linux, yang mana sistem operasi tersebut bebas digunakan tanpa harus bayar sedikit pun. Linux memang saat ini sangat jarang digunakan. Sulitnya dalam pemakaian sistem operasi Linux menjadi alasan masyarakat sehingga tidak menggunakannya. Lingkup masalah. Makalah ini membahas tentang cara mengenalkan sistem operasi Linux kepada pengguna untuk mencegah maraknya penggunaan sistem operasi bajakan. Tujuan dan manfaat. Sampel penggunaan yang diambil merupakan sampel yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Tujuan, memberikan informasi kepada para pembaca mengenai sistem operasi Linux. Manfaatnya, agar masyarakat mengetahui tentang manfaat dari Linux itu sendiri. Terima kasih kepada pemateri pertama ya, Rizky Adrian. Nah, untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan ke pemateri yang kedua, mengenai pengertian, fungsi, dan sistem yang ada pada Linux itu sendiri ya. Langsung saja kepada pemateri kedua, yaitu Ahmad Yusuf. Waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk pembahasan ini terdapat pengertian, fungsi sistem, dan sasaran sistem operasi. Untuk pengertian Linux adalah nama yang diberikan kepada kumpulan sistem operasi mirip Unix yang menggunakan kernel Linux sebagai kernelnya. Linux merupakan proyek perangkat lunak bebas dan sumber terbuka terbesar di dunia, seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya pada umumnya. Pada sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Fungsi sistem operasi Linux, sistem operasi atau OS, merupakan perangkat lunak sistem yang berisi program-program. Program-program ini mempunyai fungsi dan pekerjaan yang berbeda-beda. Fungsi-fungsi yang berbeda-beda itulah yang membantu menyelesaikan pekerjaan.
Beberapa fungsi sistem operasi antara lain adalah sebagai berikut. Sistem booting. Proses booting terjadi pada saat dimulainya menghidupkan sistem komputer. Manajemen proses. Inti proses yang ada di dalam memori utama mengarahkan pengembalian program. Manajemen proses. Inti proses yang ada di dalam memori utama adalah mengarahkan pengembalian program adalah memori utama untuk dieksekusi oleh CPU. Manajemen memori, fungsi sistem operasi yang lain adalah mengelola memori yang terdiri dari partisi per program dan virtual memory. Task manajemen, pekerjaan atau task yang dilakukan oleh sistem operasi dapat diatur dengan pengaturan. Manajemen file, pengaturan dan pengeksekusian file, pengaksesan file yang disimpan dalam simpanan sekunder yang menjadi tugas dari sistem operasi. Sasaran sistem operasi. Sistem operasi mempunyai 3 sasaran operasi, yaitu kenyamanan, membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman, efisiensi, penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien, revolusi, sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan pengembangan pengujian sistem yang baru. Karakteristik pengguna. Ada beberapa karakteristik pengguna terhadap penggunaan software, terutama dalam penggunaan software sistem operasi Linux. Pertama, ada pengguna atau user umum. Pengguna umum adalah seorang pengguna atau user yang menggunakan sebuah software atau sistem operasi yang dibuat untuk dipasarkan berbagai bidang penggunaan komputer. Yang kedua, ada programmer, adalah pengguna atau seorang individu yang membuat sebuah software atau aplikasi dengan cara memberikan perintah kepada komputer untuk melaksanakan suatu tugas dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Yang ketiga, network engineer, adalah pengguna atau seorang yang mempunyai peran bertanggung jawab atas keberlangsungan dan stabilitas jaringan internet sebuah organisasi. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Yusuf sudah menyampaikan materi yang keduanya ya. Kita ketahui juga ya fungsinya banyak, terus kan lebih nyaman dan lebih efisien juga ya. Dan penggunanya juga bisa digunain sama user umum, programmer atau network engineer. Nah, untuk selanjutnya di bab 3 ini kita akan membahas metode penelitian. Nah, yang akan disampaikan oleh Saudara Andi Ramdhani. Nah, kepada Andi Ramdhani, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada bab 3 ini, pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang kita ambil yaitu adalah wawancara dan juga tujuan wawancara. Wawancara yang telah kita ambil narasumbernya itu Bapak Ilyas Yasin dengan pekerjaan web developer, pengalaman menggunakan Linux, sudah menggunakan Linux sejak di bangku kuliah semester 5. Tujuan wawancara, mencari tahu informasi tentang Linux. Develop interview question. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan kepada narasumber, seperti mengapa sistem operasi Windows masih banyak digunakan di Indonesia dibandingkan dengan Linux? Siapa saja yang bisa menggunakan sistem operasi Linux? Mengapa masih banyak yang menggunakan software yang tidak legal? Bagaimana tanggapan narasumber mengenai perkembangan Linux di Indonesia? Apa benar sistem operasi Linux itu susah digunakan? Dan menurut narasumber, kelebihan sistem operasi Linux dibandingkan dengan Windows. Dan di sini kita telah melakukan wawancara kepada narasumber secara langsung. Poin-poin yang kita cantumkan di dalam presentasi ini hanya sebagian saja poin-poin pertanyaannya.
Dan bisa dilihat dari presentasi tersebut, pertanyaan dan jawaban dari narasumber. Adapun dokumentasi wawancara. Dokumentasi yang kita dapatkan yaitu mendapatkan sistem operasi yang legal, berkemauan untuk belajar menggunakan sistem operasi, dan peka terhadap undang-undang yang berlaku. Pengambilan sampel. Populasi banyaknya sampel diambil dari banyaknya anggota tim, yaitu 5 orang, dan itu adalah kita sebagai kelompok. Divariabelkan dengan huruf P. Sedangkan pengguna Linux, kita variabelkan dengan huruf L. Dan yang tidak menggunakan Linux divariabelkan dengan huruf T. Hasil dari pengambilan sampel yang ternyata adalah L lebih kecil daripada T, di mana hanya 1 dari 5 orang menjadi pengguna Linux. 4 lainnya belum menggunakan software Linux. Oke, terima kasih kepada Saudara Andi Ramdhani telah menyampaikannya ya. Nah, kita tahu ya kenapa masih jarang gitu yang peka gitu terhadap undang-undang yang berlaku tentang lisensi ya, terutama dalam operating system. Lalu sebenarnya Linux ini bisa kita pelajari dengan mudah kalau kitanya benar-benar ingin mempelajarinya ya. Dari pembahasan yang sebelumnya kita mendapatkan sedikit ya ilmu. Nah, lalu untuk bab 4 ini di deskripsi kebutuhan akan disampaikan oleh Saudara Alian Hakim. Kepada Alian Hakim, waktu dan tempat Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi kebutuhan. Seperti yang sudah teman-teman kami sebelumnya jelaskan, bahwa kami ini membahas cara mengenalkan sistem operasi Linux kepada pengguna untuk mencegah maraknya penggunaan sistem operasi bajakan. Nah, untuk itu apabila kita ingin menggunakan sistem operasi Linux, dibutuhkannya sebuah spesifikasi minimum untuk menginstal atau menggunakan sistem operasi Linux, yang mana spesifikasi tersebut adalah 2 GHz dual core prosesor, 4 GB RAM minimal, 25 GB RAM ruang hard disk atau SSD, minimal resolusi layar 1024x768, tersedianya drive CD atau DVD atau port USB untuk media installernya, dan yang terakhir ini adalah opsional, yang mana yaitu akses internet yang sangat membantu apabila kita ingin mendapatkan update terbaru dari server Linux itu sendiri. Nah, sistem operasi Linux ini tersedia macam-macam distro, atau kita bisa menyebutnya jenis-jenisnya ya, jenis-jenis dari Linux itu sendiri, yang mana sistem operasi Linux itu diperlukan untuk atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang pertama itu ada untuk laptop komputer yang digunakan untuk kebiasaan sehari-hari, yang mana Linux menyediakan salah satu distro yaitu namanya Ubuntu Canonicals, yang merupakan distro Linux yang sudah sangat populer di kalangan pengguna Linux, yang mana Ubuntu ini dibangun berdasarkan arsitektur Debian, dan Ubuntu telah berhasil menyeimbangkan stabilitas dan fitur-fitur baru seperti yang belum ada pada distro-distro lainnya. Ubuntu juga menjalankan desktop GNOME yang sangat sempurna, yang memperkenalkan fitur Snap Store, yang mana kita bisa menginstal aplikasi melalui Snap Store tersebut untuk membantu kita supaya menjadi lebih nyaman dalam menggunakan distro Ubuntu. Dan selanjutnya itu kebutuhan distro Linux untuk server, yang mana ada yang namanya itu salah satunya CentOS, yang terkenal sangat stabil dengan kinerja yang bagus. Faktor-faktor lain yang terpenting adalah dukungan perangkat keras, keamanan efisiensi daya, dan kinerja yang dioptimalkan. Ada banyak opsi gratis dan berbayar untuk skenario seperti itu. Dan selanjutnya itu untuk hacking. Hacking di sini dimaksudkan untuk hacking bertujuan positif seperti pada divisi pemerintahan, bukan untuk hacking negatif ya.
Ada salah satunya yaitu distro Kali Linux, yang mana distro Kali Linux ini hadir dengan ratusan tools yang berguna untuk analisis kerentanan, serangan nirkabel atau wireless, aplikasi web, alat eksploitasi, pengujian tegangan, dan alat forensik. Dan yang terakhir itu kebutuhan untuk para gamers ya, untuk gaming. Ada salah satu distro yaitu namanya SteamOS yang dilengkapi dengan tweak kernel Linux, yang mana kernel Linux tambahan untuk memastikan bahwa seseorang mendapatkan kinerja gaming lebih baik. Ini juga menyediakan dukungan luas untuk VGA atau GPU, gamepads, dan perangkat keras lainnya. Dan selanjutnya itu kebutuhan untuk Linux untuk anak-anak. Memang saat ini belajar Linux dan teknologi open source menjadi sangat penting karena meningkatnya permintaan di industri. Belajar membiasakan Linux untuk anak-anak juga sangat bagus, dan ada beberapa distro Linux yang bagus yang dibuat khusus untuk anak-anak karena mudah diatur dan mudah digunakan. Ubermix salah satunya adalah salah satu distro yang Linux yang cocok untuk anak-anak, yang mana sistem operasi distro ini gratis dan dibangun khusus ini juga dilengkapi dengan fitur layar sentuh yang mana dapat berguna bagi anak-anak dalam mengeksplorasi gadget atau barang yang mereka gunakan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Saudari Widi, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Alian Hakim telah menyampaikan materi, dan kepada rekan-rekan yang lain juga. Terima kasih telah bersedia menyampaikan materinya ya. Di sini saya mendapatkan kesimpulan ya dari presentasi kali ini, di mana kita harus lebih meningkatkan kepekaan kita dan kepekaan orang lain juga tentunya tentang undang-undang yang ada di Indonesia, terutama tentang lisensi ya, atau tentang pembajakan. Nah, kemudian yang kita tahu, yang saya dapatkan juga ya, kesimpulannya sistem ini rumit jika memang kita menganggapnya rumit, dan kalau memang baru pertama kali kita berpindah dari sistem sebelumnya ke sistem Linux ini akan terasa begitu rumit. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat banyak sekali command line ya, harus menggunakan terminal. Nah, untuk yang lainnya ternyata sistem ini selain gratis juga lebih efisien, dan juga banyak sekali pendukung-pendukung lainnya ya, seperti menyediakan fitur untuk anak-anak, hackingnya lebih aman, dan lainnya juga ya. Dan disusunnya makalah tugas akhir semester ini bermaksud untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan untuk mahasiswa yang sedang menempuh pembelajaran tentang penggunaan sistem operasi Linux dalam kehidupan sehari-hari, agar terbiasa dalam menggunakan software open source yang tentunya berlisensi dan tidak bajakan ya. Nah, selain itu gratis juga lagi. Nah, saran-saran yang kami punya untuk kedepannya yaitu diharapkan para developer Linux dapat mengembangkan sistem operasi Linux jauh lebih baik lagi. Diharapkan para developer Linux memberikan update pada sistem operasi secara berkala, dan juga dapat memberikan improvisasi agar para pengguna dapat menggunakan sistem operasi Linux secara mudah. Nah, sepertinya sampai di sini saja presentasi yang dapat kami lakukan. Kurangannya mohon maaf. Jika ada waktu lagi mungkin bisa ditambah lagi. Untuk saat ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.